Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita akan membaca bait ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabullahi riyadatuhu li'uqulin nasi bimundariji. Wa kitabullahi, adapun Al-Quran, kitabullah, kitab Allah, riyadatuhu, ialah adapun ajaran Al-Quran. Jadi kedudukannya riyadatuhu itu bisa sebagai mubtada, kedua ya, bisa sebagai badan istimal. Kita sudah pernah belajar badan istimal di jurumnya sejak kecil. Di ibtidaiyah kita belajar badan istimal. Nah, kitabullah, apa yang dimaksud kitabullah? Yaitu riyadatuhu, ajaran dan didikan Al-Quran. Adapun ajaran atau didikan Al-Quran liuqulin nasi, untuk akal-akal manusia. Di redaksi yang lain menggunakan liuqulil khalqi, untuk akal-akal makhluk. Bimundariji ialah dengan metode atau cara yang jelas gitu ya. Kita baca komentarnya begini. Wa kitabullahi riyadatuhu ay ta'limuhu wa ta'dibuhu. Ta'dib ya. Ta'limuhu, ajaran Al-Quran, ta'dibuhu, didikan Al-Quran, liuqulin nasi atau liuqulil khalqi, untuk akal-akal manusia, untuk akal-akal makhluk, bimundarijin ai biqorikin wadihatin, dengan jalan atau cara wadihatin yang jelas. Apa maksud dari bait ini secara garis besar? Yakni anna kitabullahi alladzi fihi at-ta'limatu wat-ta'dibatu yadkhulu fi uqulin nasi wala tamajjahu bi sihhati ta'limatihi wa ta'dibatihi wa wuduhiha. Artinya sesungguhnya Al-Quran kitabullah. Kita bisa mana kitabullah cukup beragam ya, bisa kitab Taurat itu juga kitabullah, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab-kitab Allah yang lain, termasuk yang terutama adalah Al-Quran. Nah, kitab Allah itu alladzi fihi, ialah fihi, di dalam alladzi, dalam Al-Quran itu ada taklimat wa ta'dibat. Dalam Al-Quran itu ada ajaran dan didikan, edukasi, yaitu hulu yang masuk fi uqulil khalqi, yang artinya masuk itu diterima ya, dalam akal-akal manusia. Wala tamajjuh, dan akal manusia itu tidak menyemprotkan atau tidak menolaknya, tidak menolak ajaran-ajaran Al-Quran itu. Kenapa demikian tidak menolak? Lisihati taklimatihi wa ta'dibatihi, karena benarnya ajaran Al-Quran dan didikan Al-Quran, wa wuduhiha, dan jelasnya ajaran itu. Misalnya coba dilogikakan soal tauhid, menyembah Tuhan di masa Nabi, kita ingat di masa Nabi Ibrahim, di komunitas atau di rakyat beliau, di umat beliau, ada patung-patung banyak sekali disembah yang mereka yakini sebagai Tuhan, yang bisa memberikan mudarat, yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, bisa memberikan hujan, bisa memberikan siksa, bisa memberikan api, bisa memberikan baik dan buruk kepada manusia. Itu yang ada di benak umat itu. Nah, Nabi Ibrahim mencoba bagaimana akal mereka sesungguhnya ada. Mereka punya akal, cuma kadang perlu kesadaran, perlu disadarkan. Dan dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung yang kecil. Nah, alat untuk menghancurkan patung itu kemudian diletakkan di patung yang paling besar. Saat rakyat itu datang mengira bahwa Nabi Ibrahim lah yang menghancurkan, jawaban Nabi Ibrahim, itu yang paling besar. Buktinya
alat penghancur itu ada di patung paling besar. Berarti itu yang menghancurkan patung-patung yang lain, kata Nabi Ibrahim. Nah, akal manusia walaupun tidak mereka ucapkan waktu itu, mereka spontan menjawab, masa mungkin ya patung yang diam meskipun yang besar itu menghancurkan kepada yang kecil? Tentu tidak mungkin, pasti Nabi Ibrahim ini, pasti Ibrahim itu. Jadi itu yang kemudian tampak bahwa akal secara spontan menerima ajaran tauhid, yaitu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan banyak contoh-contoh lainnya. Wafil khabari, dan di dalam hadis dikatakan annahu sayakunu fitanun kakot ilail mudlim. Dalam hadis diceritakan bahwa akan ada fitnah-fitnah seperti adanya malam yang begitu gelap akan datang gitu. Kila, lalu ditanya Rasulullah, faman najatu minha, bagaimana caranya selamat dari fitnah-fitnah itu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, kitabullah, yaitu dengan Al-Quran, dengan kitab Allah. Kenapa dengan kitab Allah? Nabi melanjutkan, fihi naba'un min qablikum, karena dalam Al-Quran, dalam kitabullah ada naba'un, ada cerita atau berita tentang umat-umat sebelumnya. Kita bisa belajar dari kaum Nabi Lut yang sodomi, kaum Nabi Syu'ib, kaumnya Nabi Sulaiman, ceritanya Nabi Yusuf. Cerita-cerita itu semua, misalnya cerita tentang cinta, kita bisa belajar ke Nabi Yusuf. Cerita bagaimana melamar seorang wanita, kita bisa belajar ke Nabi Musa. Cerita bagaimana menjadi pemimpin perempuan, kita bisa belajar ke Ratu Bilqis. Cerita bagaimana perebutan kekuasaan atau perebutan cinta dari seorang ayah antar keluarga, kita bisa belajar Nabi Yusuf dan saudaranya yang lain. Cerita bagaimana mengatur taktik, strategi, itu juga banyak di Al-Quran. Dari cerita-cerita umat sebelumnya itu di Al-Quran sudah dijelaskan, kita tinggal akal kita mau tidak menerima kebenaran itu. Selanjutnya kata Nabi, wa khabarum ma ba'dakum, dan informasi-informasi tentang apa yang akan terjadi setelah kalian, setelah masa sahabat, yaitu masa tabi'in, masa kita sekarang, itu boleh jadi sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Cuma kita belum mampu menerka makna yang ada dalam kitab itu. Wa hukmu ma bainakum, dan itu hukum apapun sudah ada dalam Al-Quran. Ya. Wa hukmun, ya. Atau hikamuma, ini bisa hukmun atau hikam atau hikmah bainakum, di antara kalian. Sudah ada gitu. Makanya dikatakan Al-Quran sholihun li kulli zaman wa makan. Al-Quran itu layak sebagai referensi, dustur, undang-undang untuk setiap zaman dan tempat. Di Indonesia cocok, di negara Thailand cocok, di negara yang lain juga cocok, tergantung kita menerka makna, menginterpretasi, menafsiri Al-Quran itu, bagaimana mengkontekskan, menyesuaikan Al-Quran itu dengan pemahaman yang terjadi di sekeliling kita. Al-Quran itu wa faslun laisa bil hazli, itu adalah Al-Quran itu adalah yang memutuskan, tidak dengan main-main. Faman tarakahu, barang siapa meninggalkan kitabullah ini, Al-Quran, tajaburan dalam keadaan sombong, qasamahullahu, dan maka akan mengalahkan siapa Allah kepada orang itu, atau memutuskan sama itu. Mawani ba'tagal huda fi ghairihi, dan barang siapa yang menginginkan petunjuk selain Al-Quran, bagaimana? Abdullahu, maka akan menyesatkanmu kepada orang itu. Allahu, siapa? Allah. Di sini maksudnya dahulukan Abdullahu, Abdullah, menyesatkanhu kepada man, Allahu, siapa Allah. Fa'ilnya diakhirkan. Yang dikatakan wal aslu fil fa'ili ayat tasila, wal aslu fil maf'uli ayam fasila. Asalnya fa'il itu bersambung dengan fi'il, setelah fi'il ada fa'il, baru maf'ul. Wa qad yuja'u bi khilafil asli
Waqad yajil maf'ul qabla al-fi'li. Bahkan ada maf'ul sebelum fi'il. Iyyaka na'budu. Nah itu contoh maf'ul sebelum fi'il. Itu bed di bab itu ada. Nah, lanjut ya. Bahwa ada pun Al-Qur'an hablullahil matin. Al-matin adalah tali Allah yang kokoh. Wa nuruhu dan cahaya Allah al-mubin yang jelas. Wa zikrul hakim dan zikir atau pengingat al-hakim yang penuh kebijaksanaan. Wa siratul mustaqim dan jalan yang lurus. Wa huwallazi la tuzihu bihi al-ahwa'u. Al-Quran adalah sesuatu yang tidak akan menyimpang darinya al-ahwa'u. Siapa? Ahwa. Ahwa ini bisa nafsu-nafsu atau jiwa-jiwa. Wala tasya'abu ma'ahul ara, dan tidak akan beragam-ragam mahu bersama Al-Quran. Al-ara'u apa? Pemikiran-pemikiran. Sepakat kalau itu benar, sepakat. Wala tasyabba'u minhul ulama, dan tidak berpencar-pencar, terbagi-bagi minhu dari Al-Quran al-ulama. Siapa ulama? Wala ta'amal lahul al-atqiya, dan tidak bosan. Al-atqiya siapa? Siapa? Orang-orang yang bertakwa. Man alimahu sabak wa man alimahu sabakun wa man amala bihi wa man amila bihi ajrun wa man hakama bihi adlun wa man iktasama bihi hadyun ila shiratal mustaqim. Ini lanjutan dari penjelasan Nabi. Barang siapa yang alimahu mengetahui akan ajaran Al-Quran sabakun, maka dia sudah mendahului daripada yang lain. Wa man amila bihi, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran ajrun, maka dia dapat pahala. Wa man hakama bihi adlun, maka barang siapa yang memutuskan berdasarkan Al-Quran, maka dia telah adil. Wa man tasma bihi hadayun ila shiratin mustaqim, dan barang siapa yang berlindung menggunakan Al-Quran, maka itu adalah petunjuk menuju jalan yang lurus. Begitu ya. Jadi poinnya adalah kitabullahi riyadatuhu li'uqulin nasi mundari. Al-Quran, ajaran Al-Quran dan edukasi atau dedikasi Al-Quran, didikan Al-Quran terhadap akal-akal manusia atau bahkan akal-akal seluruh makhluk, itu jelas ajarannya. Yang Al-Quran banyak kita diajarkan ya. La'allakum ta'qilun, la'allakum tattaqun gitu kan. Banyak lafaz ta'qilun, la'allakum tadzakkarun gitu kan. Semua mengajak afala ta'qilun, afala yatadabbarun al-Quran, afala tatadzakkarun. Semua lafaz-lafaz yang menunjukkan ajakan Tuhan terhadap kita untuk berpikir, bukan hanya menghafal. Jadi di ending sebuah ayat seringkali Allah di akhir sebuah ayat mengasih himbauan atau instruksi, apakah kalian tidak berpikir? Hendaklah kamu berpikir, dan seterusnya. Itu menunjukkan bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk kalau itu tidak kita tangkap maknanya. Nah, makna itu bisa ditangkap dengan cara kita berakal mempelajarinya. Jika kita tidak mampu mempelajari sendiri, kita bisa mengaji, belajar kepada orang lain. Karena ajaran Al-Quran sungguh jelas bagi orang yang berusaha mempelajarinya, dan akan selalu samar bagi orang yang memang enggan untuk menyicipi ajarannya. Saya kira itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi zidni ilma walhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.